Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gindarti dengan NIM D1020196. Di sini saya akan membuat tugas perancangan kontrak, yaitu membahas terkait dengan 4 materi. Itu yang pertama terkait dengan definisi perancangan kontrak, yang kedua perbedaan perancangan kontrak dengan perjanjian, yang ketiga fungsi perancangan kontrak, dan yang terakhir asas-asas perancangan kontrak. Sebelum kita jauh membahas terkait dengan perancangan kontrak, maka kita perlu tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perancangan kontrak. Kita akan membahas terkait dengan definisi perancangan kontrak. Perlu kita ketahui bahwasanya perancangan kontrak ini terdiri dari 3 suku kata, yaitu kata merancang, perancangan, dan kontrak. Rancangan adalah segala sesuatu yang direncanakan. Kemudian merancang adalah mengatur atau merencanakan segala sesuatu. Sedangkan kontrak adalah hubungan hukum antara kedua belah pihak atau berdasarkan kata sepakat yang kemudian menimbulkan akibat hukum antara kedua belah pihak. Jadi berdasarkan 3 suku kata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa merancang kontrak merupakan suatu aktivitas untuk mengatur atau merencanakan struktur atau susunan atau bisa dikatakan anatomi dalam substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak yang membuat kontrak tersebut. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perbedaan perjanjian dan perancangan kontrak. Kita semua ketahui bahwasanya ketika kita berbicara tentang kontrak itu berbicara tentang klausula, sedangkan kalau kita berbicara tentang perjanjian itu berbicara tentang profit atau social agreement. Perjanjian dan kontrak ini terletak perbedaannya juga terdapat pada pengaturannya, yaitu ketika kita berbicara tentang kontrak itu lebih rinci diatur dalam undang-undang, sedangkan ketika kita berbicara tentang perjanjian itu bisa saja di luar undang-undang, seperti halnya sewa jual gitu kan, tidak diatur dalam undang-undang tetapi mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat sahnya perjanjian, akan tetapi lebih rincinya tidak diatur dalam undang-undang. Seperti contoh kecilnya juga, misalkan ketika kita membuat kontrak ada kecacatan dalam sebuah barang, itu pihak kedua dapat melakukan tuntutan terhadap pihak pertama yang menjual barang tersebut. Sedangkan ketika kita berbicara tentang perjanjian itu tidak bisa dituntut, seperti halnya perjanjian waris. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan fungsi perancangan kontrak. Fungsi dari adanya perancangan kontrak yaitu untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Kontrak ini atau perjanjian melahirkan perikatan, dan perikatan menimbulkan adanya hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut. Selain untuk mendapatkan ketertiban, kepastian, juga keadilan, fungsi kontrak juga terdiri dari fungsi ekonomi dan fungsi hukum, yakni fungsi ekonomi merupakan penggerak diri yang tidak bernilai menjadi bernilai, dan kemudian fungsi hukum yakni merupakan instrumen hukum atau sebagai alat bukti yang sah. Perancangan kontrak ini harus dibuat tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak supaya menjadi alat bukti yang sah ketika terjadi sengketa dalam suatu kontrak. Dan yang terakhir kita akan membahas terkait dengan asas-asas perancangan kontrak. Asas perancangan kontrak ini terdiri dari 5 asas, yaitu yang pertama, asas kebebasan berkontrak yang diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata, di mana yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku bagi undang-undang bagi yang membuatnya, baik
perjanjian yang dibuat secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang kedua yaitu asas konsensualisme yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, di mana pasal 1320 KUH Perdata ini berbicara tentang syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama kata sepakat, yang kedua kecakapan, yang ketiga hal tertentu, dan yang keempat kausa yang legal. Di dalam asas ini berdasarkan pada kata sepakat, perjanjian lahir setelah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Kemudian dilihat dari syarat selanjutnya yaitu kecakapan. Kecakapan ini dilihat dari umur seseorang untuk melakukan perjanjian. Kemudian hal tertentu ini objek yang akan diperjanjikan, yaitu objek yang jelas. Kemudian yang selanjutnya itu kausa yang legal, yang tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak melanggar kesusilaan. Ketiga yaitu asas pacta sunt serpanda. Asas ini diatur dalam pasal 1338 seperti asas kebebasan berkontrak. Asas ini bisa dikatakan juga sebagai asas kepastian hukum, yaitu asas yang mengatakan bahwa kontrak yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi orang-orang yang membuat kontrak tersebut. Yang keempat yaitu asas itikat baik. Ini juga diatur dalam pasal 1338 ayat 3, yaitu ketika seseorang membuat perjanjian atau kontrak harus dalam niat yang baik, tulus serta jujur ketika membuat perjanjian tersebut. Tidak ada unsur atau niat yang menipu atau membohongi orang lain ketika membuat perjanjian. Yang kelima atau yang terakhir adalah asas kepribadian. Ini diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata, yaitu di dalam membuat perjanjian dilakukan berdasarkan kepentingan diri sendiri dan tidak ada dorongan ataupun paksaan dari orang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.